Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di GPIB Jemaat Charis Pulau Gebang bagi seluruh warga jemaat dan simpatisan atau tamu yang hadir, khususnya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami. Sebelum ibadah dimulai, kami menghimbau bagi yang membawa handphone, mohon suaranya untuk dimatikan atau memakai nada getar. Bila saudara-saudara memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi presbiter yang bertugas selesai ibadah ini atau mengisi formulir permintaan pelayanan khusus pada kotak di pintu masuk gereja. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Willem Sairmona MTH, Pendeta Gemit berdomisili di GPIB Charis. Jemaat yang terkasih, peribadahan yang kita selenggarakan baik secara online maupun offline adalah ungkapan iman yang merespon karya perbuatan Allah yang telah memberkati perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan pagi ini, masih dalam ketaatan kita mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, kita telah dapat dilaksanakan dengan sikap dan tatanan kenormalan baru. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini memang mengguncang kehidupan dunia. Namun, iman, percaya, dan keteguhan hati kita sebagai umat Allah takkan goyah setapak pun. Biarlah kita semua terus memuji Allah dengan suara nyaring sambil mengingat kebaikan Allah kepada kita. Segala sesuatu Tuhan tetapkan indah pada waktunya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersyukur, memuji, dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Bersyukur, memuji, dan meninggikan Dia. Di dalam
aku Yesus Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang terkasih baik di gereja maupun di rumah, marilah kita tabiskan ibadah minggu ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah nats pembimbing yang terambil dari Filipi 4 ayat 13 yang menyatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bila berat bebanmu di dunia dan gelaplah jalan hidupmu, datang saja pada Tuhanmu. Datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Bersukacita dalam masamu, sabar dalam kesesakanmu, dalam doa selalu bertekun. Datang saja pada Tuhanmu, Juru Selamatmu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita, baik di gereja maupun di rumah, untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, berkuasa atas alam ini, termasuk atas dunia ini di mana kami berada. Walaupun situasi masih dilanda dengan kecemasan
akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia maupun Indonesia. Kami tetap percaya kedaulatan Tuhan tidak pernah berkurang sesenti pun dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, dengan iman yang sama, kami memberanikan diri datang ke gereja dalam ibadah secara offline maupun juga kami yang di rumah, meyakini penyertaan Allah juga sama terhadap kami yang di rumah, bahwa penyertaan Allah juga melindungi kami saat ini bersama suami, istri, anak-anak kami dalam ibadah di hari Minggu ini. Oleh karena itu, kami sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Kami merindukan sapaan Tuhan lewat firman-Mu. Sapalah kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi dan kuduskan setiap kami, baik yang di gereja maupun di rumah, sehingga firman yang kami baca renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Roh yang sama juga kami mohon, mampukan kami untuk menjadi pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu juga yang terbatas, Tuhan urapi dan kuduskan, sehingga boleh menjadi alat di tangan-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami umat-Mu telah siap untuk merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak lelaki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Shalom, bagaimana kabar saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di gereja saat ini maupun juga yang kini sedang beribadah bersama suami, istri, dan juga anak-anak di rumah tangganya masing-masing. Besar harapan kami dan doa kami, saudara-saudari semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Tidak terasa kita sudah menjalani bulan Agustus, bulan yang istimewa sekali bagi bangsa Indonesia. Bulan yang dikenal sebagai bulan kemerdekaan, di mana sepanjang bulan ini bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Tentu suasana kali ini berbeda dengan biasanya karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun saya yakin
kondisi itu tidak mengurangi sukacita kita sebagai bangsa atas anugerah Tuhan yang besar, sehingga bangsa ini boleh merdeka. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode, anugerah atau karya Allah bagi mereka yang lemah. Apa yang merupakan karya Allah yang paling istimewa bagi bangsa kita, bagi kita sebagai sebuah bangsa? Kira-kira apa? Saya akan membaca sebuah kutipan dari dokumen yang penting dalam kehidupan kita berbangsa. Bunyinya demikian. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Saudara-saudari, ketika mendengar bunyi dokumen ini, kira-kira saya mengutipnya dari mana? Ya, benar. Ya, itu adalah kutipan 3 paragraf penting dari 4 paragraf yang ada di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Saya menggarisbawahi paragraf yang ketiga yang berbunyi begini. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya apa? Founding Father, pendiri dari bangsa ini, sungguh sadar bahwa bangsa Indonesia bisa mengakui hari ini adalah hari kemerdekaan, bulan ini adalah bulan kemerdekaan, semua atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah karya Allah yang terpenting bagi Indonesia, bagi kita sebagai sebuah bangsa. Atas dasar Mukadimah inilah kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di atas Undang-Undang Dasar inilah berdiri atau diturunkan undang-undang yang ada di Republik ini. Diturunkan peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi dasar bagi diletakkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang mengatur kehidupan kita sebagai bangsa. Demikian juga ketika kita hendak membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini. Bagian Alkitab ini dikenal sebagai bagian dari hukum Taurat. Hukum yang mengatur kehidupan beribadah atau beragama dan juga kehidupan sosial kemasyarakatan dari bangsa Israel pada masa itu. Apa yang menjadi karya Allah yang terbesar sehingga itu mendasari munculnya sejumlah peraturan yang kita baca. Mukadimah dari hukum Taurat, saudara-saudari, kita bisa temukan itu di dalam Keluaran pasal 20. Mari kita lihat Keluaran pasal 20, ayatnya yang pertama dan kedua yang berkata begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah memulai, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat yang berbunyi di ayat kedua ini sungguh menjadi dasar di mana diletakkan 10 hukum itu. Dan juga seluruh peraturan turunan yang mengatur bagaimana kehidupan beribadah, bagaimana kehidupan dengan sesama, dan seterusnya. Jadi, orang Israel mendasarkan seluruh undang-undangnya di atas dasar pengakuan bahwa atas dasar kasih Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Nah, bagian ini atau pembukaan ini menjadi penting, saudara-saudari, karena dari bagian inilah kita menjadi mengerti kenapa setelah Tuhan menjabarkan 10 hukum dan kemudian melanjutkannya
dengan peraturan tentang kebaktian di Keluaran 20 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26, Tuhan langsung melanjutkan peraturan mengenai relasi tuan dengan budak. Kenapa? Karena undang-undang atau hukum Tauratnya orang Israel dibangun di atas dasar pengakuan bahwa hanya oleh kasih karunia Allah mereka boleh keluar dari Mesir tempat perbudakan. Sehingga Tuhan tidak ingin mereka tetap hidup dalam suasana perbudakan, baik mereka memperbudak orang lain ataupun mereka menjadi budak dari sesama mereka. Nah, atas dasar itulah maka bagian pasal 21 ayat 1 hingga 6 kita baca dan kita jadi mengerti kenapa setelah Allah menceritakan, memberikan penjelasan mengenai 10 hukum dan aturan tentang ibadah, Tuhan melanjutkannya dengan aturan mengenai relasi tuan dengan budaknya. Hal ini penting saudara-saudari karena apa? Karena karya Allah terhadap orang Israel yang membebaskan mereka dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan bukan semata untuk dinikmati oleh orang kaya saja, oleh bangsawan saja, oleh para raja saja, tetapi untuk seluruh rakyat Israel, siapapun dia, apapun kedudukan dan status sosialnya, termasuk para budak. Dan kenapa para budak didahulukan? Karena orang Israel dahulunya seorang budak. Karena seluruh undang-undang ini dibangun dengan sebuah kesadaran dan pengakuan Allah lah yang telah menolong mereka keluar dari perbudakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang Israel Tuhan ajak untuk melihat karya Allah yang terbesar dalam kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa, Tuhan tidak ingin karya Allah itu tidak dinikmati atau hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Tuhan ingin seluruh orang bisa menikmati karya Allah yang Allah perbuat dalam kehidupan orang Israel sebagai sebuah bangsa. Dari bagian ini, saya mau mengajak kita untuk juga coba melihat. Ketika Allah menyatakan karyanya yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, sudah sejauh mana kemajuan bangsa ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, apapun itu latar belakang agama, suku, dan status sosialnya. Ataukah ekonomi atau kekayaan bangsa ini hanya dinikmati oleh segelintir orang saja? Kita terus berdoa dan mendukung pemerintah dalam segala upayanya untuk menyempitkan jurang antara kaya dan miskin, untuk membagi agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, isi dari sila kelima Pancasila, itu sungguh-sungguh boleh dirasakan. Salah satu program yang luar biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana membangun tol laut. Salah satu tujuannya supaya kekayaan uang itu jangan hanya berputar di Jawa atau pola pembangunan yang bersifat Jawa sentris, tetapi juga boleh terdistribusi ke luar Jawa, ke daerah-daerah, termasuk ke daerah-daerah pinggiran. Itu merupakan sebuah upaya dan sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya milik kelompok orang tertentu, tetapi milik seluruh lapisan masyarakat. Kita pun juga perlu berefleksi ketika kasih Allah yang besar kita terima sebagai keluarga, sebagai pribadi. Apakah kita hanya menikmatinya sendiri? Ataukah kita mau bersedia berbagi dengan orang lain? Khususnya dalam situasi kondisi pandemik yang sangat panjang saat ini. Dampaknya bukan hanya secara kesehatan, tetapi ada banyak saudara-saudari kita, termasuk jemaat kita, yang harus dirumahkan, bahkan di PHK. Sejauh mana kita sebagai gereja, kita sebagai rumah tangga Kristen, boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain, ketika kasih Allah itu telah juga kita terima dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mau mengajak, ketika karya atau kasih Allah yang besar terhadap bangsa Israel, mereka terima dengan lepas dari tanah perbudakan, maka mereka jangan hanya menikmati sendiri, tapi mereka harus bagikan itu kepada yang lemah, kepada orang-orang yang tertindas, dalam hal ini para budak. Siapa itu budak, saudara-saudari? Ada 3 hal atau catatan yang saya mau sampaikan tentang budak. Yang pertama,
budak bukan manusia. Ya. Jadi pada masa dulu perbudakan dianggap hal biasa. Perbudakan terjadi ketika seseorang itu tidak bisa melunasi hutang sehingga dia harus dalam tanda kutip menjual dirinya, memberikan dirinya untuk sebagai ganti atas hutang yang dia terima. Tapi bisa juga karena kalah perang sehingga orang-orang yang ditawan dijadikan budak. Namun siapapun dia, ketika dia sudah jadi budak, dia bukan lagi manusia. Hak-haknya sebagai manusia tidak ada lagi. Dia persis jadi seperti barang. Maka pada masa itu ada namanya pasar budak. Seperti kita jual produk di pasar, maka budak pun seperti barang dijual di pasar. Hal yang kedua, budak itu milik orang lain. Jadi seseorang kalau dibilang budak berarti ada pemiliknya, ada tuannya. Bagaimana kalau budak itu tidak punya pemilik? Nah, biasanya dia akan diperebutkan. Khususnya kalau dijual di pasar, siapa yang punya uang bisa bayar banyak, dia akan memperoleh budak itu. Singkatnya, budak tidak bisa memiliki dirinya sendiri, tidak punya hak atas diri sendiri. Dan yang ketiga, seorang budak boleh diperlakukan sesuka-sukanya oleh tuannya, semena-mena. Sehingga hidup matinya sang budak ada di tangan sang tuan. Nah, dengan gambaran kondisi perbudakan semacam itu, maka Tuhan ingin agar orang Israel berbuat sesuatu, bertindak sesuatu untuk menolong yang lemah itu. Karena mereka telah terlebih dahulu ditolong Allah, dilepaskan Allah dari perbudakan. Apa yang harus mereka lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan ingin katakan, bila engkau memiliki budak, ingatlah bahwa budak itu tidak permanen. Walaupun itu milikmu, tidak kekal. Itu hanya sifatnya sementara. Saya akan baca di dalam ayat yang kedua. Alkitab katakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Saudara-saudari, pada masa itu, karena budak itu adalah milik tuan, maka seorang tuan bisa memiliki budak sampai batas waktu yang tidak tentu. Ya, tak terhingga, bahkan hingga mati pun, karena dia sudah milik tuan, tuannya bisa pegang dia, tidak bisa dia lepas. Nah, tetapi Alkitab firman Tuhan memberikan batasan, tidak boleh seperti itu. Ada saatnya, ada batasnya, di mana kepemilikanmu atas seseorang yang disebut budak, itu harus berhenti, harus stop, yaitu pada tahun ke-7. Lepaskan dia. Bahkan jangan dia membayar tebusan apa-apa. Sikap ini sikap yang luar biasa pada masa itu. Kenapa? Karena itu melawan aturan dan tradisi yang ada. Tuhan mendobrak sistem sosial yang berlaku saat itu. Tuhan ingin memberikan kelepasan terhadap para budak seperti bangsa Israel juga telah dilepaskan oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus ingat apa yang kita miliki. Dalam konteks Alkitab ini budak, tapi dalam konteks kekinian, kita bisa punya apa saja. Kita bisa punya harta, mobil, rumah, kita bisa punya istri, suami. Ingat, itu pun tidak permanen. Ya, tentu mereka bukan budak ya. Namun, walaupun demikian, karena itu milik kita, kadang kita saking rasa memilikinya, kita tidak mau lepas mereka. Ya. Hal itu paling terasa ketika Tuhan izinkan. Ada orang-orang yang kita kasihi, dimuliakan oleh Tuhan, dipanggil pulang mendahului kita. Sebagai manusia tentu kita berduka, kita bersedih. Tetapi sebagai umat Tuhan, kesedihan kita tidak boleh berlarut-larut. Orang yang berlarut-larut dalam kesedihan, karena rasa kepemilikannya sangat kuat, dia pegang erat, dia tidak mau lepas itu. Padahal dia lupa, semua itu sifatnya sementara. Jadi, hal yang pertama yang harus kita lakukan, apapun yang kita miliki, termasuk dalam konteks ini budak, ingat itu sifatnya tidak permanen, itu sementara. Ada saatnya kita harus merelakan dia pergi. Hal yang kedua, Alkitab katakan, ingatlah akan haknya budak. Ya. Jadi di sini haknya budak diakui, sebagaimana haknya tuan juga harus diakui. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri saja. Itu haknya.
Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Itu haknya. Sesuatu yang zaman itu tidak diakui. Karena tadi sudah saya jelaskan, yang namanya budak tidak punya hak. Tapi Alkitab bilang tidak, budak harus punya hak. Namun ingat, tuan juga punya hak. Jadi ada keseimbangan. Ayat 4 dikatakan, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri saja. Ya. Jadi ada keseimbangan antara haknya budak dan haknya tuan. Atau dengan kata lain, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sang budak maupun juga dari sang tuan. Keseimbangan ini juga harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita, kita punya hak untuk mengelola apa yang kita miliki, anugerah dan berkat Tuhan. Tapi kita ingat, kita juga punya kewajiban untuk berbagi pada orang lain. Kadang-kadang saya belajar dari teman-teman kita yang Muslim, ya, yang mengatakan bahwa ketika memberi sedekah diingatkan bahwa di dalam kekayaan kita itu ada haknya orang miskin. Jadi adalah kewajiban kita untuk berbagi kepada mereka. Saudara-saudari, kalau kembali pada bagian Alkitab ini dan dalam konteks pandemi COVID ini, maka kita pun juga harus ingat, di dalam segala berkat yang kita terima melimpah maupun berkekurangan, bahkan mungkin juga cukup dari Tuhan. Ingat, ada hak yang harus kita bagi pada orang lain. Apa pemberian yang terbesar dalam cerita Injil ketika Yesus melihat orang memberi persembahan? Bukan dari orang kaya, tapi dari janda yang miskin. Kenapa? Dia bukan memberi dari kelebihannya, tapi dia memberi dari kekurangannya. Bahkan Alkitab katakan, Yesus katakan dia memberikan seluruh apa yang dia punya. Artinya apa? Kalau kita pun yang mungkin saat ini merasa sedang kekurangan, itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak berbagi dengan orang lain. Apalagi kita yang Tuhan izinkan mendapat berkat yang lebih. Dalam kondisi pandemik ini, saatnya kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hal yang ketiga atau hal yang terakhir, kebebasan dari sang budak itu diberikan. Ya, tadi hak tuan diakui, hak budak diakui. Yang ketiga, kebebasan diberikan kepada sang budak. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-5 dan 6, Alkitab katakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nah, maka haruslah tuan itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuan itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara-saudari, di sini, ya, sang budak diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia mau pergi atau mau tetap. Kalau tetap pun dia diberikan kebebasan. Kebebasan ini adalah suatu yang sangat indah, yang dirindukan oleh banyak orang. Ketika bangsa Indonesia tertindas dalam penjajahan, kita rindu bebas, bukan? Ketika orang Israel tertindas di Mesir, mereka juga ingin bebas, bukan? Maka Tuhan ingin kebebasan yang kita sudah punya, harus kita gunakan juga untuk membebaskan orang lain yang kita lihat, kita pandang masih tertindas atau masih dibelenggu. Ada banyak belenggu yang membuat orang itu tidak bebas. Dalam konteks Alkitab dalam pembacaan hari ini, belenggu kesulitan ekonomi, belenggu kemiskinan, bahkan banyak negara besar sudah mengalami resesi. Tetangga kita, Singapura sudah resesi. Yang terbaru, Malaysia pun sudah resesi. Indonesia diambang resesi. Ya. Bayang-bayang seperti itu sungguh, ya, kini membuat banyak orang khawatir. Maka kini saatnya kita menggunakan anugerah yang Tuhan terima, apa Tuhan berikan kepada kita, untuk membebaskan orang-orang sekitar kita juga dari belenggu kecemasan atau kekhawatiran dalam kondisi saat ini. Dengan cara apa? Ya, ayat ke-8 dikatakan, ayat ke-6 dikatakan, bawalah menghadap Tuhan, ya. Datanglah serahkan itu pada Tuhan bersama orang itu, bersama apa yang mau kita kerjakan, mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Lalu bawalah juga itu di depan pintu, melambangkan kalau dalam budak, ya. Yang pertama penyerahan diri pada Tuhan, yang kedua pengikatan diri terhadap rumah tangga itu, keluarga di mana dia mengampu, dan
Di situ dikatakan dia menusuk telinga sebagai tanda. Nah, artinya saudara-saudari, ketika kebebasan itu diberikan, maka ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari, biarlah lewat firman Tuhan ini, sekali lagi Tuhan mau mengajak kita semua untuk tidak hanya mensyukuri karya Allah yang besar atas bangsa ini di bulan kemerdekaan ini. Tidak hanya mensyukuri karya Allah yang besar atas orang Israel yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan. Juga tidak hanya mensyukuri karya Allah yang besar dalam kehidupan keluarga kita. Tapi marilah kita gunakan karya itu, anugerah itu, berbagi dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin hingga kini belum mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menikmati saat teduh kita dengan diiringi pujian solois dari Ibu Pendeta Frida Kapo yang akan membawakan pujian Tangan Tuhan. Aku hidup karena kasih-Mu, aku hidup karena kemurahan-Mu. Tak ada yang dapat aku banggakan selain diri-Mu. Aku ada karena cinta-Mu, aku ada karena sayang-Mu. Tak ada yang dapat aku banggakan selain Kau Tuhan. Tangan Tuhan selalu menjaga di jalan-jalanku. Tangan Tuhan selalu menolong di jalan gelapku. Tangan Tuhan selalu membawa kekuatanku. Tangan Tuhan penolongku. Ku percaya pada janji-Mu, Kau pegang masa depanku. Kebaikan, kedamaian Kau berikan di dalam hidupku. Tangan Tuhan selalu menjaga di jalan-jalanku. Tangan Tuhan selalu menolong di jalan gelapku. Tangan Tuhan selalu membawa pada kekuatan. Tangan Tuhan penolongku.
Saudara-saudari yang di gedung gereja maupun yang di rumah, marilah kita respon firman Tuhan tadi bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita semua berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulutmu masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, maka kini Tuhan juga ingin mendengar suara kita dalam doa syafaat. Sehingga baiklah tidak hanya kami yang berdoa di gereja, tapi Bapak Ibu juga yang di rumah juga ikut bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih Allah yang ajaib, yang luar biasa atas bangsa kami yang dalam bulan ini merayakan hari ulang tahunnya, kemerdekaannya yang ke-75. Terima kasih Bapa di surga untuk 75 tahun penyertaan Allah atas republik ini. Sebagaimana founding fathers dari bangsa ini yang mengakui bahwa atas berkat rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa, maka bangsa Indonesia boleh dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Maka kami pada hari ini juga boleh sungguh meyakini hanya oleh kasih anugerah dan rahmat Tuhan yang luar biasa itu, Indonesia boleh genap berusia 75 tahun. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebagaimana orang Israel yang juga bersyukur atas kasih Allah yang ajaib, yang telah membebaskan mereka dari Mesir tempat perbudakan. Maka sebagai bangsa Indonesia kami juga bersyukur atas kasih Allah yang ajaib yang telah membebaskan republik ini, bangsa ini dari penjajahan kaum kolonial, baik itu Belanda maupun juga Jepang. Dan seperti juga bangsa Israel yang telah bebas dimerdekakan dari perbudakan, Tuhan ingin mereka tidak lagi memperbudak orang lain, tidak lagi hidup dalam situasi dibudak atau diperbudak serta memperbudak orang lain. Maka kami pun juga ingin dalam hari dan bulan kemerdekaan ini, kami sungguh-sungguh Tuhan mau hidup dalam kemerdekaan yang juga ikut memerdekakan orang lain, yang mungkin saat-saat ini sedang dilanda oleh berbagai ketakutan, kecemasan, bahkan mungkin kini sedang dibelenggu oleh berbagai penjajahan atau perbudakan, baik oleh kesulitan ekonomi, oleh hutang-hutangnya, oleh kesulitan makan, minum, dan lain sebagainya. Tuhan tolong kami, biarlah bulan ini menjadi bulan kami untuk mewujudkan kasih Allah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dengan berbagi kasih itu kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Firman Tuhan juga boleh mengajarkan kepada kami bahwa apa yang menjadi milik kami, sebagaimana orang Israel memiliki budak, itu pun sementara, dan itu bukan milik kami selamanya. Oleh karena itu biarlah kami juga menyadari hal itu. Ketika Tuhan izinkan apa yang kami miliki itu diambil, khususnya dalam situasi pandemik ini, biarlah kami boleh memiliki kekuatan iman, pengharapan dari Tuhan, sehingga kami sungguh sadar bahwa semua yang kami miliki itu sementara. Dan biarlah dalam masa yang sementara ini, kami tidak menikmati sendiri berkat Tuhan, tapi kami boleh berbagi dengan orang lain. Apapun wujud kehilangan kami, baik itu kehilangan orang yang kami kasihi, kehilangan benda atau barang-barang, ataupun juga pekerjaan yang kami cintai, biarlah semua itu boleh menolong kami untuk semakin bergantung kepada Tuhan yang kekal itu, yang tidak akan berubah dahulu, kini, hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang dan mau menyerahkan bagi setiap anugerah Tuhan atas gereja kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas
GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik secara sinodal, MUPEL maupun juga di gereja kami, gereja lokal GPIB Karis Pulau Gebang ini. Terima kasih Bapak untuk setiap kasih dan penyertaan. Kami bersyukur secara khusus untuk keputusan yang akhirnya harus diambil oleh Majelis Sinode yang menunda persidangan Sinode paling lambat bulan Oktober 2021 karena pertimbangan pandemik ini. Biar keputusan ini merupakan keputusan yang terbaik sehingga pada saatnya di bulan Oktober tahun depan semua proses persidangan yang dipersiapkan boleh berjalan dengan lancar. Kami juga menyerahkan untuk seluruh program pelayanan yang telah disiapkan di MUPEL Jakarta Timur maupun juga di gereja kami Karis Pulau Gebang ini. Tuhan menolong sehingga bila ada yang harus kami tunda, kami lakukan itu dengan pertimbangan yang matang, dan bila kami harus melakukannya, biarlah kami melakukan itu juga dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat ya Tuhan. Lindungi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di GPIB Karis Pulau Gebang. Jauhkan daripada kami paparan virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang lemah, sakit, karena berbagai macam penyakit, biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong, Engkau boleh menjamah dan memulihkan mereka. Secara khusus, kami berdoa buat Bapak Bernardus Ngeo dan Bapak Johar Sebuah. Biar kasih dan anugerah Tuhan boleh melingkupi mereka yang sakit, pulihkan dan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Bagi orang-orang yang terus berjuang dengan sakit COVID ini, Tuhan juga kuatkan mereka. Yang sakit kami mohon Allah pulihkan, sembuhkan mereka lewat segala tenaga medis yang kini sedang berjuang bersama para penderita COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tenaga medis, Allah lindungi mereka Tuhan dengan kasih-Mu, sehingga mereka dijauhkan dari terkena virus ini ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat upaya untuk mengatasi pandemik ini dengan upaya menemukan obat dan vaksin. Tuhan memberkati, menolong. Bersyukur Indonesia menjadi salah satu tempat di mana uji coba tahap ketiga vaksin sudah mulai dilakukan di Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat. Tuhan memberkati proses ini, sehingga biar oleh kasih dan perkenanan Tuhan, uji coba tes tahap ketiga ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga paling lambat bulan Januari 2021, Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin untuk kebutuhan di dalam negeri maupun juga diekspor ke luar negeri. Bapa di surga, kami juga berdoa dan menyerahkan bagi dampak ekonomi dari COVID-19 ini, yang telah membuat banyak perusahaan mengalami kerugian, mengalami kelesuan, mengalami kemunduran, bahkan harus gulung tikar. Dan itu berdampak kepada karyawannya. Tuhan, Engkau menolong perusahaan ini, pimpinannya, sehingga mereka diberikan hikmat Tuhan, melakukan terobosan-terobosan untuk tetap bertahan dan bisa eksis hingga melewati pandemik ini ya Tuhan. Dan kepada karyawan yang harus mengalami PHK, dirumahkan, termasuk bila ada jemaat-Mu yang mengalami itu, kami juga berdoa dari gereja ini, Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan iman, sehingga mereka tidak putus asa, tapi mereka terus berjuang, mencari peluang-peluang usaha yang lain, sehingga mereka tetap bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya dalam hari lepas sehari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur dengan anugerah Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, mulai dari tanggal 24 hingga 29 Agustus 2020. Kami bersyukur untuk ulang tahun kelahiran untuk Nyonya Jenny Mar Harita Tandean Wowandatu, Saudara Marco Rumario Lutuh Hihin, Nyonya Budi Rahayu Singilipo Purwoko, Saudari Helena Mayorina Simatupang, Bapak Eli Wieli Sohilait, Ibu PB KM Puge, Bapak Gustaf Tangkilisan, dan Nyonya Marina J. Loing yang berulang tahun kelahiran. Berkati sukacita mereka, dan biarlah mereka juga boleh memberkati orang lain lewat berkat Tuhan yang mereka terima. Juga bersyukur untuk ulang tahun perkawinan atas keluarga Antonius Supusepa, keluarga Rianto Tako, keluarga Frans Purimahua, dan keluarga Senduk Pitoi. Tuhan memberkati sukacita dari rumah tangga ini, dan biarlah rumah tangga ini juga boleh membagi berkat dan sukacitanya kepada sesama mereka
dimulai dari orang-orang yang susah di sekeliling mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu yang ada di sektor-sektor. Untuk sektor 1 kami berdoa buat keluarga Runtu Rambi Sembiring, keluarga Rumandor Tontoi, keluarga Melfrida Raja Guguk. Sektor 2, keluarga Pati Pelohi Ratang, keluarga Surbakti, keluarga Elvianto Pati Pelohi. Sektor 3, keluarga Kakiai Purba, keluarga Pandelaki Kosegeran, keluarga Siloi Sipasulta. Sektor 4, buat keluarga Luludai, keluarga Sohilait Kawiran, dan keluarga Fredik Teterisa. Biarlah anugerah Tuhan turun atas mereka. Dan bila mereka juga memiliki kesulitan dalam sisi ekonomi akibat pandemik ini, Tuhan juga menolong mereka. Sehingga sungguh-sungguh kami semua bergantung kepada Tuhan. Dan kami sebagai jemaat boleh saling bahu-membahu menopang mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, inilah seluruh doa syafaat kami. Dengarkanlah juga pagi ini, siang ini atau sore ini, pada hari Minggu ini, bila ada jemaat-Mu yang berdoa, dengarkanlah doa jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, cinta selalu mengajarkan kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Namun kasih menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Maka sekarang mari kita memberi yang terbaik dengan kekuatan cinta kasih kepada Allah, sambil mengingat mengajarkan pengajaran Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan penunjang program kerja dan pengadaan alat-alat untuk ibadah live streaming melalui rekening Bank DKI GPIB Karis. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri, kita bawa persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan ini ke dalam doa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu menyertai kami sampai saat ini. Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami berikan dengan senang hati, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, yang sumber berkat yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilahkan duduk. Warta Jemaat, Minggu 23 Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada Warta Jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan, serta informasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan pelayanan ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, persiapan presbiter dan pemandu lagu, dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu 30 Agustus 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Sakramen baptisan anak. Pada hari ini Minggu 23 Agustus 2020 dalam ibadah minggu pukul 9 WIB telah dilaksanakan baptisan anak bagi Ananda Nas Agustinus Prabawa, anak dari keluarga Nyonya Fresni Sabrina Watimena Prabawa dan cucu Bapak Agustinus Watimena, sektor pelayanan 2. Katekisasi reguler atau umum diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa katekisasi reguler akan dimulai kembali pada awal bulan September 2020. Bagi jemaat yang putra-putrinya ingin mengikuti katekisasi, pendaftaran sudah dimulai bulan Agustus 2020 pada Korsek di masing-masing sektor atau di kantor sekretariat Gereja Karis Pulau Gebang pada hari kerja. Pemilihan pengurus ke-6 Pelkat diberitahukan kepada seluruh jemaat GPIB Karis sesuai surat Majelis Sinode tertanggal 3 Juli 2020 perihal pengadaan pengurus Pelkat dan pelayan PA dan PT bahwa calon pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara untuk Pelkat GP, PKP, PKB, dan Pelkat PKLU, kecuali pengurus Pelkat PA atau PT dipilih dari antara pelayan PA PT. Dicalonkan dari sektor masing-masing dan dikoordinasikan dengan majelis sektor. Nama-nama calon pengurus harus sesuai persyaratan administrasi dan kualitatif sebagaimana pemilihan penatua dan diaken. Kemudian dimasukkan ke PHMJ pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Adapun rencana pemilihan akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020 di Gedung Gereja GPIB Karis. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih. Pemberitahuan. Diberitahukan kepada jemaat GPIB Karis bahwa saat ini kami akan mengadakan pembelian alat-alat ibadah live streaming antara lain sebagai berikut. 1. Laptop. 2. Update website. 3. Kamera dan tripod. 4. Switcher. 5. Router. 6. Kabel HDMI. 7. External hard disk. 8. Zoom recorder. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 40 juta rupiah. Bila jemaat mau berpartisipasi,
secara langsung dapat menghubungi Ketua PEG Bapak Penatua Darin Lego. Ucapan selamat HUT kelahiran dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku. Seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan
sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Laporan keuangan, laporan penerimaan tanggal 16 2020 sebesar Rp21.185.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi kembali. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Willem Sairmona, MTH, Pendeta Gemit berdomisili di GPIB Karis, Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Pendeta, dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kasih dan karya Allah yang besar telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel, demikian juga bangsa Indonesia, dan dalam kehidupan kita pribadi dan juga keluarga kita. Bersediakah kita untuk berbagi kasih dan anugerah Allah kepada mereka yang lemah? Kalau bersedia, saya undang kita semua berdiri. Dan marilah firman Tuhan yang telah kita dengar itu, biarlah boleh kita pegang, kita lakukan. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, dan kerjakanlah firman Tuhan tersebut di dalam doa dan kerja kita setiap hari. Dengan lembut penuntun langkah.
Saudara-saudari yang di gereja, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari, dan saudara-saudari yang di rumah, lanjutkanlah kembali hidupmu sehari-hari dalam anugerah dan berkat Tuhan, dan kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat daripadanya. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Pelayan firman, seluruh majelis yang bertugas, organis, kantorian, soundman, dan kamerawan mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.